Itu dengan studi HI karena selalu sekarang bertanya nih, belajar HI lulusannya mau jadi apa gitu ya. Karena karakter studi HI yang perspektif global gitu ya. Inspirasimu juga karena wah teman-teman pada kuliah di Swedia. Kita dikasih framework, terus habis itu kita dikasih teori gitu. Ya udah tinggal kita pakai aja sebenarnya. Poinnya itu sih. Mandi udah homesick, udah pengen makan gulai ayam gitu, udah pengen makan ya rendang atau apalah gitu kan yang waktu tahun itu nggak ada video tutorial tuh nggak ada, adanya website waktu itu, website resep gitu. Hai, balik lagi di episode Sawala We Speak You Evolve. Dengan saya Siska dan Saya Lula. Episode kali ini kita kedatangan tamu agung. Agung banget. Tamu agung karena dari 2001 menginjakan kaki di kampus ini dan 23 tahun kemudian dia balik dan adalah Robby Bagindo. Hai. Halo Mbak Ica. Senang bisa balik lagi di sini di ruangan saya sendiri. Ngeklaim loh cuy. It's great to be back. Iya Mbak. 2001 tadi dihitung Lula udah 23 tahun. 23 tahun, iya benar, nggak terasa. So have you been? Ya gini-gini aja sih Mbak, syuting-syuting, makan-makan, masak-masak tiap hari di studio. Dulu kan studio di sini, sekarang studionya di Kayu Putih. Ya dari dulu juga udah ada sih studionya. Cuman ya itu aja sih tiap hari syuting, masak, kurasi, bantu Syuting, speaking masak. orang. Iya. Kurasi, HI-nya di mana cuy? HI-nya di mana ya, kayak kan semua orang sedunia makan Mbak. Ya makanan kan ya dimakan semua orang ya, di situ sih HI-nya karena ya berhubungan sama banyak orang akhirnya dari si masak-masak ini gitu, dari sama orang di seluruh dunia juga, nggak cuma di Indonesia aja gitu kan. Nah, kan nggak semua orang tahu proses 23 tahun dari Robby Bagindo nih. Iya. Gitu ya. Kan gue di belakang-belakang aja. Ya, kan gitu ya. juga. Jadi yang dulu saya pernah nyidang dia tema skripsinya tentang cyber attack gitu ya. Cyber warfare Mbak tepatnya. Cyber warfare. Dua arah. Masih nyambung-nyambung sih ke syuting-syuting ya. Tapi jadi masak-masak ya. Enggak juga sih, enggak nyambung. Yang nyambung kan. So, ceritain dong buat teman-teman apa nih ceritain apa cyber warfare? HI-nya tadi dia bilang, kamu bilang kuliner itu ada HI-nya gitu ya. Tapi gimana seorang Robby Bagindo cyber warfare jadi bikin masak-masak gitu. Jadi sebenarnya gimana ya, kayak zaman dulu. Jadi awalnya tuh syuting dulu. Jadi kan zaman dulu di kampus juga dulu ada Parvis kan pada masanya ya, pada masa itu. Dan ini ruangannya dulu. Nah terus kayak zaman dulu tuh emang suka banget syuting. Terus habis itu kita syuting apa tuh waktu itu? Macam-macam, banyak dokumenter gitu-gitulah. Dulu waktu yang pas zaman tsunami itu juga berangkat kan sama kampus. Dulu pokoknya dibiayain kampus lah keliling Indonesia. Alhamdulillah. Videografer dibiayain kampus di dunia. Dulu kan produser kampus ya. Acara TV-nya kampus saya ngerjain gitu kan. Apapun kerjaan kampus saya ngerjain tuh dulu. Terus habis itu begitu udah kelar kayak sekitar tahun 2008-an, dulu kan kita bikin program yang kampus sama Leeds Institute tuh sama Mas Bima Metro gitu kan, ya, yang Metro TV bener. Demo apa? Iya kan saya bawa itu dosen-dosen. Iya, makanya gitu nggak boleh sebut itu ya merek ya. Oh nggak boleh ya. Ya pokoknya kan saya bawa dosen-dosen HI ke Metro TV ya kan gitu, memperkenalkan pada dunia pertelevisian. Terus habis itu sering syuting dokumenter macam-macam, lingkungan tuh banyak banget. Terus migration juga banyak banget dulu ngerjain. Tapi sampai sekarang yang paling banyak tuh lingkungan, emang dokumenter ya. Terus abis itu di tahun 2008 itu lagi mikir nih konten apa ya yang bisa bikin duit. Makanya kan kalau misalnya kita ngerjainnya dokumenter atau kita ngerjain program TV itu kan bayarnya lama ya Mbak, zaman dulu ya. Kayak 6 bulan baru dibayar gitu kayak. Kan selama 6 bulan ini kan kita butuh hidup ya gitu. Ya walaupun ya dari kampus dapat atau dari tempat lain juga dapat, dari banyak tempat lah. Jadi ada motif kepepet. Iya benar, ada motif kepepet. Kita butuh yang duitnya tiap bulan ada gitu kan. Bener. Nah, kita mikir kontennya apa ya gitu, karena konten yang dulu gue bikin itu, yang saya bikin itu isinya banyak kan tutorial. Kalau di online gitu. Terus habis itu sama ya dokumenter-dokumenter itu yang by order kan itu. Akhirnya pengen mikir kayak konten apa ya yang gak by order tapi ada duitnya gitu. Dulu ngerjain tutorial Apple tuh lumayan lama, dari 2006 ngerjain tutorial Apple, video tuh sekitar ada 100 episode. Apa tutorial Tentang Apple, make MacBook dulu bikin itu.
Dulu gara-gara dulu ada temen nih di sebelah waktu di Leeds tuh namanya Nuca. Tiap hari nanya mulu, Bi ini gimana cara sih? Daripada tanya mulu ya. Daripada gue jelasin lo mulu tiap hari, gue bikin aja tutorialnya gimana gitu kan. Ya udah bikin lah tuh dulu tutorialnya sampai 100 episode. Cuman waktu itu marketnya itu nggak gede, jadi marketnya niche banget. Mungkin yang pakai Apple kan waktu itu ya orang-orang dikit banget gitu ya, orang-orang yang punya duit aja gitu kan. Nah terus akhirnya kita mikir apa ya konten yang, karena dulu udah punya studio kan sebenarnya dari 2002 tuh udah punya studio di Kayu Putih sama teman-teman juga. Ya udah mikir kayak konten apa yang kita bikin tapi ya yang make tuh audiensnya gede. Ya udah akhirnya tahun 2008 itu kebetulan ada temen juga waktu itu berangkat ke Swedia. Nah sedangkan kita waktu itu kan sering banget masak bareng-bareng gitu kan. Pas dia mau berangkat ke Swedia tuh kita brainstorm rame-rame tuh, banyak banget teman-teman 2007-2008 tuh berangkat S2 waktu itu. Akhirnya kayak wah kayaknya nih anak-anak yang di luar negeri butuh resep nih, video resep gitu kan. Oke, inspirasinya begitu ya. Iya. Keren banget bisa kepikiran gitu loh. Padahal tuh kan semua berangkat kuliah HI ya. Iya. Kok tiba-tiba kuliner gitu kan? Iya, nah waktu itu mikirnya tuh kayak semua orang makan nih. Mungkin kayak sebulan 2 minggu pertama nyampe Swedia wah seneng deh tuh makanin macem-macem gitu. Atau nyampe Belanda ya, kalau Belanda banyak lah makan Indonesia. Kalau sampai Jerman gitu ya seneng lah makanin macem-macem gitu. Tapi kayak sebulan di WC udah nyanyi tuh Indonesia Pusaka tuh sambil mandi udah homesick, udah pengen makan gulai ayam gitu, udah pengen makan ya rendang atau apalah gitu kan. Yang waktu tahun itu nggak ada video tutorial tuh nggak ada, adanya website waktu itu, website resep gitu. Baca visual. Iya, tapi yang terjadi adalah ketika orang baca, yang dia lakukan habis itu dia telepon hotline biasanya. Dia telepon hotline kayak, "Mah, ini caranya gimana ya hotline? Call friend ya. Iya, phone friend. Ya, santan kental nih gimana cara bikin? Ini kayak bedanya sama santan biasa gimana gitu kan. Kayak santan pecah tuh kayak apa gitu, nggak ada gambar visual. Imajinasi semuanya kan, lihat teks habis itu imajinasi gitu. Nah, kita mikir kayak oh ya udah, kita bikinin aja video resep. Waktu itu nggak ada ya, nggak ada beneran, nggak ada video tutorial masakan tuh nggak ada waktu itu. Oke, hold that story ya sebelum kita ngomongin tentang kuliner. Yes. Tapi 2001 Bi, teknologi kan belum secanggih sekarang ya Bi ya. Yes. 2001 we don't have any. Ini adik-adik ya belum ada loh namanya smartphone ya. SMS masih yang nggak berhenti coba. Ya? Udah lahir belum 2001? Belum. Aku lahir dari 2003. Belum ngerasain. The point is di 2001 sampai 2008 lu udah punya visi. Visual is going to be important. Iya banget. Terlepas dari tadi kita mulai dengan studi HI-nya apa ya. Ya bahwa seorang Robby Bagindo udah tertarik yang namanya videographer gitu. Yes. Apa sih waktu itu? Itu kan teknologi masih berkembang ya. Ya waktu itu ya gara-gara kuliah HI sih, makanya ngeliat kayak gitu-gituan kan. Maksudnya kita di kuliah HI itu kan kita belajar nulis sama sebenarnya kita tuh Kenapa butuh visual gitu loh Bi? Lu sudah melihat ini sebagai anak yang baru lahir 2003 ya cuy ya. Jadi waktu itu gue inget banget Mbak Penny, ada dosen dulu namanya Mbak Penny. Mbak Penny ngasih nyuruh beli buku namanya Something About Olive Tree, Friedman yang nulis. Nah waktu itu dia ngomongin bahwa dunia itu bakal leverage flat. Iya, okay. Dunia itu bakal flat. Jadi kita ngomongin globalisasi waktu itu Friedman, sebuah keniscayaan waktu itu. Nah terus kayak semua orang itu bakal bisa berkomunikasi dengan siapa aja di layer mana aja lewat teknologi nantinya. Oke, that inspire you. Iya, itu yang paling penting. Nah habis itu ada satu buku lagi namanya War and Anti-War. Oke. Itu tulisannya dulu si Toffler, Alvin Toffler. Itu dulu ya biasa lah dosen-dosen kan pada nyuruh baca buku ini, itu kayak wajib baca gitu kan. Nah terus kayak di situ dibilang bahwa dunia itu ada fasenya gitu. Kayak yang pertama itu fase awal tuh fase tanah, gue ingat banget kayak orang akan nguasain tanah. Terus habis itu fase laut, orang yang nguasain laut itu yang nguasain dunia. Terus habis itu fase, pokoknya ada 4 fase. Yang terakhir itu fase informasi. Ini buku zaman dulu ya Mbak? Buku. Ya saya juga lagi ngebayangin Bi, tahun-tahun itu even kamera itu kan masih pakai klise ya Pak. Iya ya. betul. Jadi dirimu membayangkan proses itu ya? Iya benar. Nah pas di era informasi dia bilang siapapun yang menguasai informasi akan menguasai dunia.
informasi itu dalam bentuk apa gitu kan ya. Informasi itu anything, bisa kayak tulisan, gambar segala macam. Nah waktu zaman itu kan lagi keren-kerennya syuting segala macam gitu-gitu kan Mbak. Ingat nggak sih? Tahun berapa nih? Itu dari tahun 2000-an sih, tahun 2000, Ya, 2001, karena 2004. kamera digital baru ada sekitar 2004 2004 ya. betul. Iya nggak? Ya. Ya. Saya tuh waktu SMA udah punya kamera digital. Ya. Wow, SMA tahun 2000. 98. Wow, cepet banget. Udah punya. Jadi advance teori dulu ya, Advance, gitu ya. ya. Jadi Terus habis sudah itu kayak udah ngelihat bahwa kayak begitu dibilang bahwa siapa yang akan menguasain informasi itu akan menguasain dunia. Waktu itu saya langsung mikir kayak oh ya udah, berarti nanti di masa yang akan datang orang akan ngebanjirin semuanya itu dengan konten gitu. Oke. Di kayak waktu itu ngitungnya kayak sekitar 10 tahun dari zaman itu deh, siapa yang punya banyak konten itu yang bakal yang akan menguasai dunia kayak Ya, gitu. aku juga 98 itu kayaknya awal-awal kenalan sama email Iya, gitu betul, ya. betul. Masih pager loh, 98 masih pager Tapi ya. udah ada MIRC kan. Ini Iya, nggak porno ya? Dulu pro kurang trading relate juga harus pakai MIRC. Enggak, aku cuma ngebayangin your apa Journey namanya? Ya, maksudnya your inspiration, terus kemudian bayangan ke depan. Visual jadi matters loh gitu Iya, ya. betul, Karena visual jadi matters. Kita hadir dalam konteks dari sesuatu yang nggak ada jadi ada. Ada, betul. Kita jadi witness ya, mulai Yap. dari handphone tuh dulu nggak ada gambar Bu, jadi cuma Teks, teks-teks betul. ya. Betul. Mau telepon aja mesti ke operator. Ke operator, benar. Mulai bilang kangen aja ke operator dulu Iya ya. bener banget. Ya. Yang denger pertama operator. Iya. Aku sayang kamu gitu. Iya. Aku Atau kangen ya, kau ya. lewat radio ya. Iya, yang di sono ketawa-ketawa tuh yang lima. Gitu ya. Ya, jadi kemudian kamu relate itu dengan studi HI karena Iya. selalu sekarang bertanya nih, belajar HI lulusannya mau jadi apa gitu ya. Jadi those inspiration you have with the technology gitu ya. Tadi kamu mengatakan bahwa di studi HI kita belajar apa analisa dan lain-lain ya. Iya. Jadi temanya bisa macam-macam ya. Explore kamu kan berjenjang tuh ya. Iya betul. Itu prosesnya gimana sih? Emang dari karena karakter studi HI yang perspektif global gitu ya. Tadi inspirasimu juga karena wah teman-teman pada kuliah Di Swedia. Iya. homesick pasti ingatnya Makanan Indonesia. Itu atau tadi sebelahmu yang lagi apa euforia terhadap Apple. Iya. Jadi begitu Iya, gitu iya. ya. Jadi apa sih yang kamu rasakan studi HI itu gitu Jadi dari perspektif sebenarnya kan kita dikasih framework kan. Kita dikasih framework terus habis itu kita dikasih teori gitu. Nih ya udah tinggal kita pakai aja sebenarnya. Poinnya itu sih. Dan plus kita belajar banyak banget fenomena-fenomena, belajar paradigma, kita belajar kejadian-kejadian di sejarah gitu. Sejarah itu kan berulang gitu kan. Nah, waktu sebenarnya jadi kita punya ya udah kita nggak, kalau orang mungkin ngeliat itu kayak puzzle yang scattered gitu. Ya kalau kita yang emang studi HI dan emang suka gitu ya, bukan kupu-kupu ya, bukan mau ngejar nilai gitu ya, emang suka ngulik gitu. itu dengar ya Bu ya. Ya at the end ketika kita ngelihat satu kejadian di dunia gitu ya, apapun itu ya Relate ya. Tadi dari baca Friedman. Iya relate. Maksudnya itu benar, itu baru kita baca Friedman apa itu, belum kita tarik lagi ke belakang, kita baca Marx misalnya gitu, atau baca apa segala macam itu kan ya banyak ya dari dialektikanya apa segala macam ya bisa compile jadi satu, terus kita bisa bantu kita kayak foresee the future tuh kayak gimana gitu. Tapi saya nggak akan ngomong the future kayak gimana sekarang Yes. ya. Tapi kemudian itu mengerucut kamu tadi bilang ini studio saya yang bikin loh gitu. Studio Ya. ini bagian dari ekspresi kamu tadi Iya, ya. betul. Jadi ada momen kemudian memproduksi visual itu menjadi penting. Gitu Jadi ya. penting. Oke. Karena dulu dosen-dosen terutama dulu banyak penelitian kan gitu. Ya penelitian itu kan cuma numpuk doang, Mbak. Oke. Nggak ada apa ya, siapa yang mau baca iya, gitu. iya. Tanya Nggak ada deh mahasiswa. dokumentasinya. Misalkan kayak ya teman-teman dosen nulis jurnal atau nulis apa penelitian, tanya aja mahasiswanya baca nggak itu? Nggak dibaca. Maksudnya tapi kalau ketika karya tulisan itu, karena mereka kan ya terbiasa nonton gitu ya. Kalau karya itu kita ubah ke karya visual dalam bentuk audio visual, ya mungkin teman-teman mahasiswa akan lebih mudah untuk menerima itu, dan at the end habis itu dia mau baca gitu. Iya benar-benar. Kayak gitu kan. Iya relate banget soalnya Deketin coba mic-nya kan. kayak waktu itu pernah lagi ada satu kelas teori HI. Itu tuh apa ada temen aku yang justru
dia baca sih jurnalnya tapi cuma sedikit. Ujung-ujungnya dia cari video Mersheimer gitu-gitu Ya buat kan? lihat penjelasannya karena lebih ngerti gitu. Yap. Sih bener. Oke, jadi kekuatan visual itu apa, Bi? Kekuatan Ya. visual itu sebenarnya wah ini panjang banget ya. Maksudnya kalau ngomongin kekuatan visual kayak dari Jadi yang kamu lihat tadi bahwa Lula gitu itu jadi teryakinkan atau lebih mengerti dengan visual. Iya. Yang experience itu Iya. nggak bisa lu dapat dengan baca doang gitu. karena entry point sih sebenarnya Mbak. At the Oke. end harus baca. Karena Oke. baca itu is a must. Tapi kayak ketika kita mau narik sesuatu atau kita mau jalanin suatu narasi gitu. Ya cara paling gampang yang paling kuat yaitu pakai visual gitu. Itu paling kuat gitu ya. Ya udah dari zaman dulu kan ya, bayangin aja kayak misalnya kita ngomong Borobudur nih. Itu kan apa infografik kan? Itu sutra, teks diubah sama nenek moyang kita ke dalam bentuk gambar. Sekian layer gitu. Itu cara paling mudah orang untuk bertutur gitu. Cara paling mudah orang untuk bercerita. Kasih aja visualnya gitu. Nanti setelah dia ngeliat gambarnya dia akan nyari tahu tuh lebih lanjut, kayak ketika dia udah intuit gitu kayak ya udah dia mau cari lebih lanjut lebih dalam gitu. Kalau mungkin kalau zaman sekarang kayak orang dikasih nonton konten 1 menit dulu deh gitu di TikTok, habis itu ada konten 5 menitnya ternyata ada dokumenter 22 menitnya atau ada yang satu jamnya gitu. Begitu sih. Ya, and apa yang menjadi so powerful dengan teknologi ini? Tadi kita mulai dari situ ya. Bahwa pembelajaran dengan visual itu kata Robi bilang entry point-nya jadi lebih menarik. Ya. Berimajinasinya jadi lebih luas Ya. dan triggering curiosity-nya Ya, paling kuat lah di situ. paling kuat. Dan kemudian ada teknologi yang namanya digital mempermudah proses itu ya. Iya jelas. Kalau dulu ngegambar kita harus punya skill ngegambar, kartografi gitu ya. Sekarang dengan teknologi itu Pakai AI sekarang jadi tuh video. Iya. Iya, tinggal tulis teksnya ketik kan. ya Hey. gitu. Tapi di satu sisi juga otentisitasnya jadi Nah itu how do you respond that? itu panjang cerita sih Mbak kalau Ya, kita ngomongnya tapi, tentang iya, maksudku otentisitas ya. dalam konteks bahwa kamu sudah melihat visual is matters. Dan ketika tahun 98 nggak semua orang loh tahun 98 udah punya kamera digital tuh ya. So he's one of the privilege yang Iya itu. exactly ya, yang kenapa visi itu bisa ada, Bisa ada, gitu ya, betul. karena kamu sudah teryakinkan barangnya ada gitu ya. Dan teknologi ini bisa jadi lebih dahsyat Ya, gitu. ya, Apalagi dengan kemudian teknologi ini masuk ke komunikasi yang kamu bilang, siapa yang menguasai informasi Dia yang menguasai dunia. ya dia betul. menguasai dunia. Jadi what so powerful dengan teknologi ini, dengan tadi kekuatan visual tadi? Ya mungkin kalau kayak zaman sekarang kita udah nggak usah bayangin ya. Maksudnya kayak mungkin our daily life kita udah jadi robot scrolling kan. Oke. Segitu kuatnya loh itu visual mengubah hidup kita gitu. Yang kita nggak mau scrolling aja kita udah jadi robot scrolling aja tiap hari gitu. Kita kayak ya saya kita ngeliat TikTok atau kita nonton Instagram atau kita nonton YouTube tiap hari gitu. Itu udah ya itu udah jelas-jelas bahwa kayak visual itu segitu kuatnya untuk mengubah perilaku manusia, untuk mengubah awalnya kan kita dipakai cuma untuk mengubah persepsi ya, tapi at the end itu sampai di behaviornya sendiri yang berubah gitu, Oke. sesuai dengan si yang punya narasi gitu. Nah itu ini udah bukan perkara kalau zaman dulu kan coding gitulah kita ngomongin teori komunikasi gitu kan. Dir pakai Linux ya, Iya betul. Pak ya. Iya, iya. Nggak, maksudnya kalau kayak zaman dulu tuh kayak kita cuma Zaman ngomongin dulu. bahwa kayak ya udah orang terpapar dengan satu konten dengan satu visual dia akan bisa mempersepsikan itu aja. Tapi nanti gerakannya kemana tuh belum sejauh itu orang bisa analisa. Kalau zaman sekarang ya bener-bener Ya. bener-bener yang ditarget sama orang yang lihat konten tuh behaviornya dia akan gimana setelah itu. Kayak gitu. Ya Oke. sekuat itu Mbak, sekuat itu. Ya, mungkin Lula nggak kebayang dunia tanpa digital. Iya. Ya kan? Iya. Kita mengalami yang analog-analog itu, Iya, gitu betul, ya. betul. Bagus loh, coba deh nonton yang analog-analog keren. Serius. Termasuk kaset ya. Iya, bener. Beda gitu rasanya. Ya, nah dari situ balik lagi ke masak TV, Oh ya kayak masak TV. kuliner. Kuliner, oke. Jadi terinspirasi sama kebutuhan teman. Selalu deh kalau kita punya kesempatan tinggal di sebuah lingkungan yang budayanya beda, homesick pertama itu pasti makan. Iya. Ya coba dong Mbak Ica cerita dong. Cerita dong di Jerman dan di Belanda gimana kan? Ya, itu cerita lain, konten lain, ya, kontennya Robi.
Jadi gimana awalnya? Kenapa milih YouTube? Kita pernah diskusi apakah apa sih konten tuh ada yang green apa? Oh iya, Evergreen, Pilar, Hero, Hub, apa yang itu. Jadi prosesnya gimana tuh? Masak TV dibuka dimulai tahun berapa tuh? 2008. 2008. YouTube itu. udah happening tuh ya? Belum. Really? Udah? Belum. Really? Udah ada tapi belum happening. Oke. Jadi awalnya dulu kita tuh startnya dari iTunes Podcast. Makanya kalau nonton Masak TV about-nya tuh tulisannya itu podcast. Oh. Karena kita menyebut diri kita video podcast. Video serial yang bisa di-download orang zaman dulu dulu ada namanya iPod gitu kayak. Ya, orang download di situ itu. Iya kayak gitu. Nah, terus dulu kita ada di Fiddler, Blip TV. Dia modelnya kayak YouTube lah sekarang persis. Di tahun 2008 awal itu 2008 akhir Blip TV itu dibeli sama YouTube. Okay. Habis itu dibeli tapi platformnya tetap di YouTube. Diambil semuanya total. Okay. Habis itu kayak masih ada sih Blip TV sekarang tapi dia ditarik total formatnya, kategorialnya itu semuanya itu. Tadi kan YouTube kan scattered banget kan Mbak, ingat ya dulu. Kayak tumpukan video aja kayak bunch of video gitu kan. Ya udah gitu. Nah, habis itu tiba-tiba jadi ada masa di mana YouTube jadi range, jadi ada kategorinya, ada clusteringnya. Nah, itu Blip, itu stylenya Blip tuh diambil sama dia. Nah, terus begitu itu pindah ke YouTube ya udah otomatis kita migrasi ke YouTube tuh 2010 kalau nggak salah kita migrasinya. 2 tahun. 2 tahun. Nah, 2 tahun kita pindah ke YouTube. Habis itu jadi kalau kita lihat di channelnya Masak TV itu kayak early 2010 lah si Masak TV itu ada di YouTube gitu. Oke. Nah, terus kita pindah ke YouTube, habis itu ya udah semua platform karena kita dari awal udah ada dan waktu platform-platform ini masuk kan mulai tes video itu kayak Facebook, Twitter, terus siapa lagi dulu ya Facebook, Twitter, Instagram, ya Meta ya itu waktu mereka mulai masuk ke video, mereka ngajak kita buat test case dari awal. Mereka tuh siapa sih? Ya Meta, ya Facebook, kayak waktu Facebook video pertama baru ada tuh ya sama kita. Nah, jadi ketika gitu. Ajakan itu terjadi ketika viewernya udah gede atau gimana? Waktu itu bukan viewernya yang udah gede, kontennya udah banyak. Siapa yang mau ngasih informasi dia yang mau ngasih dunia. Oh iya benar. Ya itu apa kata Toffler ya. Oke. Jadi 2008, 2010 ya itu ada proses kreatif. Iya. Ngumpulin resep loh cuy gitu bener. ya. Ngumpulin resep apa ngumpulin host yang masak. Ya. Itu prosesnya gimana Bi? Konsep kreatifnya? Itu konsep kreatifnya waktu itu kayak kita ngumpulin jadi waktu kita mau bikin Masak TV-nya kita di studio bilang, "Ini kita mau syuting masak. Berarti kita nggak boleh sembarangan kan? Berarti orang yang akan masak on stage yang akan di video itu harus punya background sekolah masak." Tapi kita nggak mau dia terlihat sebagai chef atau sebagai orang yang sekolah. Kita maunya dia teman, gitu. Iya natural. Kita maunya dia teman kita karena semua video di TV itu kan ya chef pakai chef jacket gitu ya gitu kan. Ya kita pengennya kayak sekarang nih. Semua orang di video sekarang ya kayak gitu, kita pengennya kayak gitu tapi ya tahun itu 13 tahun yang lalu. Natural gitu. Tapi tetap pengen ada quality controlnya. Iya harus ada quality controlnya ya. Bener orang ini mesti ngerti banget masakan itu apa gitu. Ya udah akhirnya kita waktu itu casting ke salah satu kampus di di dekat rumah Cak Nur. Di Tanah Kusir situ yang kuliah masak kampusnya ya datang aja kayak orang bener datang castingin semua orang terus kita dapat dari talent gitu ya. Dari talent. Nah, terus kita dapat 3 hostnya, 3 talentnya habis itu ya udah kita train dulu karena kan mereka nggak pernah on cam gitu kan. Iya. Gugup kamera ya parah banget. Ya udah kita ajarin on cam tuh gimana segala macam ya kita train gitu. Habis itu ya udah kita mulai dari basic tuh kita bilang ya karena kita mau kontennya banyak jadi pertama kita syuting itu kita udah planning sekitar 12 video. Jadi dari awal sudah planning 12 video. Iya. Resepnya milihinnya gimana? Episode 1 itu adalah memasak nasi. Standar ya. Standar. Dari benar-benar dasar banget, basic banget. Bisa masak nasi? Bisa. Pakai rice cooker? Bisa. Nggak pakai rice cooker bisa nggak? Nggak bisa. Itu dia jawabannya. Nyampe Eropa dulu gak ada rice cooker. Gak ada rice cooker. Itu baru mewah. Gak ada yang jual rice cooker di Eropa. Gak ada rice cooker. Gak ada di Jerman rice cooker. Pakai dandang kalau bikin kayak risotto itu nasi gitu. Nah kalau nggak tahu caranya gimana gitu kan. Iya benar.
Masak nasi episode 1. Episode 2 tuh tempe, tahu, habis itu ayam, habis itu sayur asem, sambal gitu-gitu. Habis itu dari episode itu kita pecah. Jadi ada episode sambalnya, ada episode jajanannya, ada episode minumannya. Tuh nentuin itu gimana tuh proses kreatifnya? Ya benar kita desain per kategori, ternyata itu ada sekolahnya beda-beda. Di vokasi itu sekolahnya beda-beda. Maksudnya kayak misalkan orang kuliah culinary, dia ada pastry, ada culinary kayak gitu. Nah itu ya nanti kita ketemu lagi tuh sama emang belajarnya beda-beda. Kayak minuman tuh dia mixologist. Beda lagi kayak gitu. Karena waktu itu targetnya masih konten dulu ya? Iya, targetnya konten kayak gitu. Nah dari 2010 ya. 2010 terus akhirnya ada yang evergreen, ada yang ini. Itu biasanya yang banyak di view yang mana? Nah itu proses dari yang jumlah ke viewer ya. Jumlah ke viewer, oke. Pas dari jumlah ke viewer itu sebenarnya kita dapat boomingnya tuh di MasterChef 2012. Itu flip dari konten yang tadi ditonton sama orang di luar negeri. Begitu ada MasterChef tiba-tiba berubah. Tiba-tiba berubah demografinya jadi orang Indonesia yang nonton di Indonesia. Tadinya orang di luar negeri tapi jadi murah, Mbak. Kan AdSense di luar lebih mahal daripada di Indonesia. Padahal sama aja ya. Kayak 10.000 orang di Indonesia sama 1.000 orang di luar negeri masih mahalan 1.000 orang di luar negeri. Terus habis itu kayak ya udah dari situ kita tentuin deh kayak oke, kita programatiknya mau kayak gimana. Terus habis itu isi-isi kontennya kayak gimana. Terus habis itu tiap programatik itu ya di lead sama host-host yang emang di bidangnya gitu, emang backgroundnya itu. Nah, terus terjadilah conversion itu di 2012. Kita dapet tuh bahwa kayak kita baru tahu bahwa kayak ternyata konten kita ini namanya evergreen content. Ya jadi, akan dicari orang kapanpun sampai kapanpun itu. Kayak gitu. Jadi kayak ya kalau ngomongin kayak sekarang nih hari ini misalkan nih hari ini Selasa besok report. Anak-anak yang lahir 2003 belum tentu bisa masak nasi pakai dandang ya. Betul. Iya benar. Ternyata Kevin sih aku gak bisa. Yes, kan dia taunya masukin rice cooker. Iya benar. Ukur airnya doang. Iya benar gitu. Kita ganti nasinya nggak jadi. Kita ganti berasnya nih nggak jadi. Kita kasih basmati nggak jadi. Aduh, nyampe di Eropa nggak ada tuh beras kita dulu. Dulu nggak ada. Nggak ada itu. Tapi tadi menarik Bi, soal ada MasterChef ya. Kamu mendefinisikannya itu momentum. Iya momentum betul. Tapi itu kan shifting market audience, ya. Market, ya betul. Jadi ketika ada brand besar, sesuatu yang initially sudah kamu bangun jadi ketarik gitu ya. Iya betul. Itu signifikan ya dalam konteks tadi viewernya jadi tadi kamu bilang kebanyakan orang Indonesia gitu-gitu. Signifikan. Oke. Jadi kayak misalkan perluasan market jadi ya. Iya, perluasan marketnya berubah dan habis itu bentuknya berubah banget. Jadi ada berapa kali fase perubahan market itu sih. Habis itu pas tahun 2012 ini pas lagi booming makanan itu di Amerika ada satu channel Mbak. Namanya Tastemade. Apa? Namanya Tastemade. Oke. Nah si Tastemade ini waktu itu bikin konten itu keren banget. Dia bikin konten kayak cuman tangan doang gitu. Kayak video zaman sekarang lah. Kayak cuman Bu Siska. Iya kayak gitu ya. Kayak tangan doang gitu. Tapi dia bikin kontennya espokat. Pakai lagu Minang. Terus semua ada setnya touch lokalnya. Iya, lagunya lagu Minang tahun 40-an 50-an gitu. Oslan Hussein serius lagu zaman itu dia pakai. Terus abis itu shotnya tuh beneran kayak Indonesia banget gitu. Kayak beneran espokat, dia tulisnya espokat bahkan bukan es alpukat. Espokat gitu yang habis itu saya waktu itu kayak langsung bilang ke tim sosial media, email deh nih orang siapa. Saya pengen ketemu, pengen meeting sama mereka gitu. Ya udah di seminggu direspon sama mereka, besok ngajak meeting. Ternyata mereka baru bikin studio di LA di Santa Monica, di sebelahnya LA lah, Depok kayak LA lah. Anak ballet gitu kan. Nah, terus dia bikin studio di situ, terus ya udah kita ngobrol. Ternyata foundernya itu orang-orang zaman dulu, dia kayak udah punya company gede. Ya dulu kerja di Yahoo, terus kerja di big tech company lah. Habis itu dia mau bikin perusahaan kecil aja. Dia dulu punya, mungkin kalau tahu namanya
ehow.com zaman dulu. Ada satu website yang isi tutorial semua. Masak atau tutorial Enggak, apapun. apapun. Nah itu company udah gede banget, terus habis itu dijual sama dia. Dia exit, habis itu dia bikin company kecil namanya Tastemade. Nah waktu itu dia ngajak, dia bilang, "Bi, in the future itu yang gue lakukan, yang saya lakukan waktu itu adalah jadi dia nanya Indonesia tuh kayak gimana." Terus habis itu behavior orang Indonesia kayak gimana? Ya udah, saya bikinin paper. Waktu itu saya bikin kayak paper gitu, analisis singkat kayak mungkin cuma 3 halaman, tapi ya udah ngedalemin tentang behavior makan orang Indonesia dan Amerika waktu itu. Kirimin papernya ke Kayak dia. market assessment juga ya? Iya kayak market assessment lah gitu, tapi lebih dari angle, ya ada angle ekonomi politiknya segala macam kayak gitu lah, identity segala macam. Yang terima di sana CEO-nya anak HI juga. Langsung cut gitu kan? Langsung nyambung. Langsung nyambung. Tadi kita mulai dari ternyata ketika ide orang HI ketemu orang HI, klop lah ya, gitu kan. Kan kita jadi manusia apa yang jarang di muka bumi ya. Jadi frekuensi langsung nyambung. Langsung nyambung. Terus mereka kayak, wah nih kalau someday kalau misalkan kita ada opportunity apa segala macem, kita kerja bareng deh Bi gitu. Dia bilang oke, udah. Dan ternyata dia dulu juga pernah tinggal di Indonesia gitu, si foundernya ini gitu, bukan CEO-nya, si foundernya dia. Terus habis itu ya udah, along the way akhir tahun 2012 dia ngasih offering, mau nggak join network kita gitu. Terus habis itu ya sebagai anak HI diajak join network sedunia ya. Networking cuy. Kayak gue gitu bisa ketemu semua teman-teman YouTubers di UK, ketemu di disebutin aja seluruh dunia gitu kan, kayak oh ya udah gitu, dengan senang hati. Ya udah akhirnya join networknya Tastemade sampai tahun 2015 mereka nawarin mau buka studio nggak di Indonesia. Mereka tuh yang Tastemade tadi. Tastemade nawarin mau buka studio nggak di Indonesia. Terus habis itu waktu itu lagi ribet banget lah. Waktu itu project lagi alhamdulillah lagi lumayan banyak. Terus habis itu kita bilang kayak bisa tahun depan nggak? Karena nggak akan kepegang nih, karena kita lagi handle banyak program gitu. Kontrol, Bo. Iya, kalau nggak buyar mimisan nanti. Habis itu akhirnya mereka bilang, Bi, tapi kalau bisa ya early 2016 udah mulai gitu, karena Brazil udah start dari 2013 sebenarnya 2014. Habis itu ya udah akhirnya start waktu itu bareng sama studio Jepang. Jadi bareng-barengan startnya di Indonesia kayak gitu. Temanya masih masak. Masih masak. Cuman dia ada travel, food travel sama craft. Tapi yang di Indonesia kita fokus di masak. Dan waktu itu tagline-nya dia itu adalah connecting people through food. Begitu. Interesting. This HI banget ya, networks. Yoi. Terus masuk. Yes. Terus rolling. So what happened with Masak TV? Masak TV jalan terus, kita tetap ada. Maksudnya kita differentiate-nya yang satu global di global market, yang satunya lokal gitu. Maksudnya lokal banget. Maksudnya ya ultra lokal nih gitu. Maksudnya ya kita ngulik makanan-makanan di seluruh Indonesia lah. Kita keliling Indonesia buat ngangkatin semua makanan Indonesia kayak gitu. Karena kayaknya kalau lihat momentum ya 2012, 2026 itu juga di saat dunia lagi heboh-heboh dengan gastronomi, iya, benar. Betul, Betul. Tiba-tiba Thailand kemana-mana, Korea kemana-mana. Yes, betul. Ya. So ketika kita ngomongin gastro ya, tadi dirimu bilang segmennya jadi banyak. Yes. Ngomongin kuliner yang cuma makan ide simple dari masak nasi. Enggak cuma sih, ya lanjut. Iya kan, ide simple masak nasi loh. Tapi kalau kelihat global, setiap budaya punya caranya beda-beda masing-masing. Ya. Masak nasi aja serius bisnis loh gitu ya. Iyalah. Ya. Jadi diplomasi atau gastronomi itu sebenarnya apa sih, Bi? Jadi kalau kita ngomongin gastronominya dulu ya. Kalau gastro itu artinya perut dalam bahasa Yunani. Ya gastro bukan itu. Gastro itu perut ya. Kan kalau ke dokter kan gastro. Nah, ya teman-teman Aslam tuh masih tahu tuh dokter gastro dia pasti. Nah, si gastronomi itu sebenarnya ilmu yang ngomongin si budaya makannya. Dari nanamnya sampai ke present di meja. Hulu dan hilir ya? Hulu hilir itu semuanya. Itu semua ada aturannya gitu. Ilmu ini tuh berkembangnya kalau kita secara umum, orang umum akan mikir bahwa itu berkembangnya di Perancis.
Tapi enggak, itu berkembangnya ya kalau kita anak HI tahu, itu berkembangnya sebenarnya ya karena Prancis dapat ilmu itu dari Itali, dari Medici bawa ke Prancis. Tapi Itali bisa punya ilmu gastro karena orang-orang Arab dulu berinteraksi di Itali, karena Itali Selatan tuh jajahannya ya orang Arab. Orang-orang Turki, orang Arab, Saracen ini dia yang bawa ilmu gastronomi ke sana, karena dulu Timur Tengah itu pusat peradabannya lah. Oke, jadi ilmu gastro itu apa? Ilmu gastronomi itu singkatnya ilmu yang pelajari tentang yaitu dari hulu ke hilir ya. Mungkin tentang bagaimana makan. Iya, urusan perut, gimana caranya mengolah makanan kayak gitu. Begitu. Nah, kalau ditambahin diplomasi, ya. Berarti ya diplomasi yang menggunakan perkara itu tadi. Urusan perut tadi, urusan hulu hilir perut tadi kayak gitu. Ya. Nah, tadi Mbak Eca sempat ngomongin Thailand, Korea gitu. Mbak, kedutaan Korea di mana? Sebelah loh, samping. Cuy. Zaman dulu kayak apa kedutaan Korea? Ya, mungkin Benny tahu kayak gitulah, sedih. Iya. Zaman saya kuliah kedutaan Korea tuh sedih. Padahal tetangga ya. Tetangga gitu doang, kayak usang gitu. Sekarang kayak apa kedutaan Korea? Canggih, clean. Clean banget kan? Kinclong glowing banget. ya. Iya. Zaman saya kuliah inget banget tuh di situ cuma ada hanbok sama lemari 2 biji. Dah tuh kalau kita nyari tugas ke situ tuh. Ya. Ngomongin Goryeo gitu. Sedih banget tuh. Ya. Sekarang kita ngomongin Korea kayak apa? 20 tahun kemudian. Ya. Sampai Udah luas gila-gila. banget ya. Siapa di sini yang suka makan Korea? Aku suka sih. Suka kan? Makanan apa yang paling suka? Tteokbokki. Tteokbokki. Oke. Sih? Ya. Semua orang tahu gitu makanan Korea. 20 tahun lalu siapa yang tahu makanan Korea? Oke. Nggak ada yang tahu kan? Sekarang itu jadi budaya makan kita. Orang di urban gitu, di seluruh dunia mungkin. Ya. Thailand 20 tahun lalu siapa yang tahu makanan Thailand? Sepakat. Siapa yang tahu pad thai? Dan itu kalau kita direflektif terhadap studi HI, kan ada pergeseran ya. Betul. Kalau studi HI dulu katanya belajarnya cuma perang dan damai. Betul. Habis itu ada Ternyata apa? ada makan loh sekarang. Iya, karena waktu pasca Cold War nih anak orang dulu nih. keluar Iya. ilmunya. Post Cold War itu orang nggak ngomongin hard power lagi gitu kan. Karena orang mikirnya dagang kan. Ya. Gue gimana cara gue menguasain dunia lain, ya gue mesti nguasain pikirannya dan perutnya, dan gimana cara hidupnya dia, behaviornya. Orang approach-nya kayak murahan gue pakai soft power daripada gue pakai hard power, kecuali pedagang-pedagang senjata ya. Kecuali yang emang hardcore garis keras keamanan, maaf ya Meja. Yang pedagang senjata gitu ya itu. Kenapa? Saya sudah bergeser. Saya sudah bergeser. Ya makanya kan orang waktu itu pas tahun 2001 sampai 2006 itu kan isu dunia tuh narasinya either ngomongin terorisme atau di sisi kebalikannya orang ngomongin soft power. Orang ngomongin waktu itu Cina baru masuk WTO segala macam gitu kan. Perkara perdagangan, perkara menguasai negara lain dengan pola perdagangan tuh jadi lebih penting gitu. Jadi bukan lebih penting, maksudnya jadi satu hal yang diomongin banget gitu. Waktu itu Mbak, Raja almarhum Bhumibol tahun 2002 dia bilang, gue mau makanan Thailand diketahui sama orang di seluruh dunia. Tapi yang ngomong raja, bukan government. Akhirnya ya udah dia bikin lah tuh segala macam hal perangkatnya untuk buat memperkenalkan makanan Thailand itu di seluruh dunia gitu. Tapi yang ngomong raja ya. Kalau yang ngomong government mungkin nggak akan kejadian tuh, karena tiap bentar dia kudeta tuh. Programnya ganti tiap bentar. Iya. Karena Raja Bhumibol yang ngomong ya programnya itu ya jalan terus aja sampai detik ini gitu. Oke, balik lagi tadi ke studi HI ya. Jadi dia mau mengulang-ulang berkali tentang simbol raja. Oke. Ya, kalau kita ngomongin gastro tadi katanya dari hulu ke hilir gitu. Tadi eksplorasi kamu, pengelanaan gitu ya, tentang dunia gastro ini nggak cuma tentang makannya aja, tapi proses bahan bakunya otentik. Kalau kita ngomongin Indonesia, kurang apa sih dari Thailand, dari Korea, apa tadi tteokbokki ya. Tapi apa? Kurang political will kayaknya. Kok langsung ke situ Bapak? Bapak. Oke. Itu skakmat ya. Jadi kenapa kurang political will? Harus kita nggak punya raja ya? Atau ada? Bukan perkara kita nggak punya raja sih. Maksudnya kayak Korea juga nggak punya raja, tapi punya cebol kan, punya CJ dan punya Samsung gitu yang jualan makanan. Jadi rumusnya apa buat tadi instrumen? Kalau kita ngomongin diplomasi kan itu instrumen ya. Iya betul. Jadi
Ini nih gastro ini sebuah. Ini kalau saya jawab langsung kelar acaranya. Oh iya. Itu kayak di ujung tuh. Iya. Jadi sebenarnya sebelum kita nyampe caranya gimana, yang kita mesti pikirin adalah karena kan upaya ini dilakukan pemerintah Indonesia udah berkali-kali, Mbak. Ya. Ganti rezim, ganti cara. Oke, dari cerita tadi deh 2012 2002 ya, Thailand ya. Kalau tadi kamu ceritanya Thailand kan ketika raja bersabda. Iya betul. Jadi ketika Bertitah, Indonesia government ya bertitah government, oke, kita mau ada gastro misalnya gitu. Itu kapan kira-kira vibe-nya muncul? Perhatian terhadap gastro ya. Orang tuh foodies tuh mulai naik tahun 2000-an awal lah, 2002, Sebenarnya 2000 awal 2003 tuh foodies tuh mulai naik. Makanya Oke. negara-negara gede yang bukan superpower ya, maksudnya kayak Thailand, terus habis itu kayak Korea. Kan mereka Korea dulu ya kayak kita ya. Itu fokus ke arah situ di tahun yang sama tuh. Motivasinya beda-beda. Mungkin kalau Thailand tadi kan raja bertitah gitu. Kalau Korea chaebol bertitah gitu Ya, kan. ya. Pemerintah ngikut gitu. Bisnis demokrasi jadinya gitu. Ya. Nah, tapi yang paling penting adalah mereka berdua, kalau kita ngomongin Korea dan Thailand, mereka sadar bahwa budaya ini adalah amunisi buat soft power mereka. Oke. Kebayang gak? Ya. Semuanya, dari segi pemerintahnya, Mbak bayangin di tahun 2000. Jadi dia komoditas ya, jadi komoditas strategis gitu. Yes, 2014 atau 2015 pemerintah Korea datang ke studio saya bawa YouTubersnya untuk memperkenalkan makanan Korea. Dia mencari ruang itu ya. Dia nyari ruang itu, bayangin nggak? Pemerintah Korea datang terus pas dia ngasih kartu nama, ini dirjen. Pemerintah ya. Ini dirjen. Jadi dia punya namanya Korean Radio Agency. Jadi itu kayak Backcraftnya Indonesia zaman dulu lah. Kayak ya Backcraft sih, bukan Kementerian Pariwisata. Kayak yang ngurusin semua ekonomi kreatifnya dia. Dirjennya datang ke studio. Ya, saya jadi ingat tiba-tiba Hillary Clinton datang ke acaranya nyanyi-nyanyi itu ya. Iya kan? Ya. Maksudnya kayak zaman itu dia datang pakai acara pendek, inget banget datang pakai acara pendek. Terus datang 3 orang, terus bawa YouTuber, terus habis itu dia ngasih kartu nama dirjen kayak. Udah vibe banget ya YouTuber ya waktu itu ya. Belum. Oke. Di Korea juga itu, ya bayangin gak sih Korea bawa YouTuber ke Indonesia zaman sekarang, YouTuber Korea kayak apa? Iya benar. Itu 2000? 2014. 2014. Oke. Tapi dia menyadari betul bahwa Kamu itu lihat ada political will di situ. ya jelas lah. Oke. Effortnya kelihatan banget. Iya, tapi kan kalau kita dari Korea ya balik lagi, siapapun cebol yang berkuasa itu emang mengaruhi istana presiden dia itu Blue Iya, House-nya Blue dia kan House. gitu. Itu yang mengaruhi Blue House kan. Berarti kamu ketika bicara tentang cebol, ini kan berarti ada inisiatif cebol yang didukung pemerintah gitu atau gimana? Iya betul. Oke. Maksudnya dia mau jualan sesuatu didukung ya karena pemerintah Difasilitasi ya pemerintahnya Oke. kayak gitu. Nah, maksudnya yang satu dari dunia bisnis, yang satu dari kerajaan gitu. Ya ini kan ya political power yang driven pemerintahan di sana gitu. Oke. Nah, di tahun yang sama juga Indonesia juga mulai melakukan ya maksudnya saya juga terlibat di situ. Maksudnya mereka juga Mulai bukan mereka. melihat potensi gastronomi Gastronominya. gitu ya. Iya, di tahun yang sama tuh Oke. kita udah ngelihat Bukan ikut-ikutan ya, atau memang ada vibe begitu kamu melihatnya sebagai Oke. ada rasa ikut-ikutannya, tapi ya kita kayak nggak mau ketinggalan lah sama Oke. kawan ASEAN kita gitu kan. Oke. Kaget lah waktu itu gitu. Waktu tahun 2002 saya di Berlin itu ya restoran Thailand tuh mulai tumbuh, mulai kita Di mana-mana lah. Oh iya, mulai di mana-mana tuh 2002. Vietnam, Thailand tuh lumayan banyak gitu. Ya. Thailand itu nggak punya diaspora kayak Vietnam, exactly. nggak punya diaspora kayak Cina gitu. Kalau pemerintah Cina ya udah itu ya diasporanya udah ada di mana established gitu. Chinatown udah di mana-mana. Ya, sudah gitu. ada sistem bisnisnya begitu memang. Iya, jadi nggak ada tuh yang kita bilang bahwa kayak yang makan makanan Thailand di misalkan Erlangen deh gitu di sebelah Nuremberg atau misalkan di Kiel gitu. Ya. Atau itu kota-kota kecil kan, Mbak? Ya makanya. Itu kan nggak ada orang Thailandnya. Ya. Tapi pemerintah Thailand supporting tuh Invest, orang-orang itu. ya. Dia menselect gitu, kayak ada namanya Thailand Select. Itu kayak restoran-restoran Thailand yang ada di seluruh dunia dikasih penghargaan sama dia. Dikasih penghargaan sama pemerintahnya gitu, dikasih fund. Habis itu lo dapat kayak plakatnya gitu Thailand Select, terus habis itu dapat fundnya gitu. Oke.
Ya itu kan ya jelas gitu ya, negara mendukung dari ujung sampai ujung gitu, dari mulai pertaniannya, bahannya jadi Kualitas kualitas makanannya. bahan Iya. bakunya gitu ya, Iya. sampai serehnya harus sereh. Yes, Betul iya kan? ya, Ya kalau kita ke toko Asia di Standarnya udah- iya, standar Thailand tuh bagus gitu. Makanya kita pakai juga udah aman gitu. Dan dia ekspor bahan mentahnya lumayan luar biasa itu. Iya, itu kayak dari mulai pertaniannya sampai makanannya dia bikin patai waktu itu dia pilih salah satu aja. Sampai yang udah jadi gitu ya. Sampai udah jadi, abis itu dia lakuin testing ke semua orang-orang luar negeri. Dites, Tesnya abis itu kayak paletnya tuh kayak gimana. Oke. Abis itu dia bikin spesifikasinya. Oke, lo mau bikin ada tiga level fine diningnya yang emang dining beneran business driven restoran. Ada, terus abis itu yang apa istilahnya kayak orang yang tinggal di luar negeri itu punya restoran. Itu Yang kayak bisa gimana bentuknya? dibawa gitu ya. Iya, maksudnya kayak ya kan biasanya ada orang Thailand tinggal di kota kecil terus dia mau bikin dia punya restoran, itu menunya kayak gimana di set sama pemerintah. Abis itu yang waralaba yang cuman satu tipe makanan kayak gimana? Jadi dia bikinin modelnya. Kayak yang satu fine dining mahal, terus yang satu Ya, restoran biasa. kayak warteg gitu iya, kali ya. kayak warteg gitu. Terus yang satu yang ya udah yang emang stall-stall kecil doang gitu. Dan jual bumbu gitu ya? Atau Enggak, ini Restoran, oke. Jual bumbu tuh di supermarket beda. Asia, Dan beda itu lagi. bagian dari hulu hilir tadi juga Iya, kan? hulu hilir Maksudnya tadi, kalau ha. kita ngomongin sekarang kata kuncinya rantai pasok. Iya, gitu rantai kan. pasok benar. Iya betul. Nah, abis itu Change. abis ini dibikin dengan sesuai dengan penelitian yang dilakukan sama orang-orang di seluruh dunia ini, ya ditentuin palet rasanya kayak gini, bentuk bumbunya kayak gini. Ini yang bakal dikirim ke seluruh dunia. Disupport sama Thai Airlines, Thai Airways, disupport sama pesawatnya sama carrier-nya. Dia Then punya you have the logistik juga. iya, di dia punya support. logistik, dia punya alokasi anggaran dibayarin sama negara. Jadi negara yang bayar itu untuk terbang. Oke. Abis itu dikasih fundnya buat restoran-restoran yang terpilih. Ya. Abis itu chef-chef Thailand itu dikirim ke seluruh dunia buat ngajarin si orang-orang yang masak di restoran-restoran ini. Terus abis itu impactnya apa? Nggak nyampe 10 tahun. Pertanian Thailand naik luar biasa. Abis itu tourism Thailand naik luar biasa. Then you have the strategy and you have the design. Iya. Balik lagi tadi, itu pet yang bagus. Itu paling bagus. Itu ideal ya. Ya ideal tadi. Teman-teman juga sekarang banyak yang ngambil skripsinya tema gastronomi, Ya. banyak masuk yang Thailand, Select tadi ya. Ya. Tadi ketika ditanya pertama apa yang kurang dari Indonesia langsung political will. Nah balik lagi nih ya dari tadi yang gitu. Ya. Itu idealnya. Itu idealnya. Kalau pertanyaannya apa yang bisa diimprove dengan kondisi kamu juga ikut dari awal gitu ya. Tadi desain strategis dari hulu ke hilir mulai dari supply pasok bahannya karena otentisitas itu penting Ya. untuk quality control, kemudian segala macam, terus disupport logistiknya gitu ya. And then dampaknya nggak kelihatan sih cepet, tapi kan 10 tahun ya. Tapi it's a good result of a good strategy gitu ya. Indonesia kayaknya masih bolong-bolong gitu ya. Sebenarnya Atau gimana gambaran Indonesia? pemerintah kita kalau kayak sekarang kita punya Indonesia Spice Up the World namanya. Itu kampanyenya di bawah Marves. Marves ya? Di bawah Marves tapi yang ngecetusin inisiasinya dari Kemenpar. Gitu. Dulu sebelumnya kita punya 30 ikon kuliner Indonesia. Terus itu zaman SBY. Zaman awal Jokowi kita dulu Itu punya 2004 udah ya 2004. 2004 udah ada 30 ikon kuliner dulu kan. Habis itu sampai 2008 tuh 30 ikon kuliner. Habis itu era Jokowi pertama kita punya namanya Unity in Diverse Soto waktu itu. Jadi kita campaigning, saya juga terlibat tuh dulu. Jadi kita campaigning soto ke seluruh dunia gitu. Terus habis itu begitu Backcraft digabung dengan Kemenpar, habis itu berubah ada lagi namanya Indonesia Spice Up the World. Oke. Motifnya bisnis, gimana caranya kita ningkatin usaha kita dari hulu ke hilir sama kayak gitulah gitu. Tapi ya lihat nggak dari tadi namanya berubah-berubah. Yes, exactly. Kebayang kan? Ya. Di iklim kita demokrasi yang sekarang ini ya otomatis ya ganti rezim ya Berarti ada ganti. institusi yang keberlanjutan institusi tadi ya. Iya, keberlanjutan institusi itu satu kendala sendiri. Tapi sebelum kita ngomong pemerintah, baiknya kita
Ya kalau kita ngomong Ekosistem sebagai dulu ya, ekosistem dulu. Baiknya sebagai kita anak HI, kita mesti ngerti dulu bahwa budaya itu adalah amunisi kita. Itu salah satu kekuatan kita untuk bisa kita pakai jadi instrumen untuk memperkuat soft power kita di mana-mana gitu. Nah, ininya dulu nih yang kitanya harus paham dulu gitu. Ini kita ngomong dalam konteks HI ya. Ya. Karena nanti kita harus apa ya, istilahnya kita harus meyakinkan teman-teman di bidang-bidang lain, karena banyak kan bidangnya. Teman-teman di bidang lain bahwa hey, ini bukan hanya sekedar komoditas. Karena at the end ini adalah gaya hidup. Ya. Ini adalah way of life. Makan tempe itu way of life. Maksudnya kayak ketika orang lain makan tempe, ya behaviornya dia akan terbuka dengan budaya kita yang lain kayak gitu loh. Kalau misalkan saya orang Sumatera gitu, orang Sumatera itu kalau misalkan kita ngumpul mau bahas sesuatu harus ada makanan. Karena kalau ada makanan perut kenyang, semua jadi lebih mudah. Komunikasi lebih gampang. Kita Terus diskusi. Yosef Ney banget ya. Kenapa? Yosef Ney banget Ney ya. banget itu soal bener. Ya. Ya maksudnya kayak hal itu mesti disadarin dulu gitu. Maksudnya karena ya mungkin kalau kita di HI gitu kan, ya kalau kita masih ada nggak ya SDC gitu, short diplomatic course gitu, kita belajar. Sekarang apa ya, diplomasi multilateral. Iya, diplomasi multilateral. Ya kayak dulu tuh kita belajar table manner, kita belajar. Udah nggak ada sekarang. Udah nggak ada ya? Kita MUN kemarin terakhir. Oh kasihan, nggak ngerti jenis-jenis table koktel. mannernya nggak ada. Nggak ngerti minuman alkohol apa aja isinya, nggak ngerti ya? Nggak diajarin ya? Aduh sayang Benny sekali. masih dapet kayaknya. Benny masih dapet. Dulu kita belajar kayak gitu karena kan kayak jamuan-jamuan, maksudnya di setiap acara kenegaraan ada jamuan gitu kan. Ya. Nah tapi makanan itu bukan hanya sekedar ya udah makanannya hal samping di jamuan gitu, itu more than that gitu. Lebih dari itu karena itu identitas kita kan. Jadi ada pride di situ ya. Iya, ada way of life. Iya benar. Ada nilai. Ada nilai. Gitu ya. Dan itu semua hal yang bisa kita tularkan kayak tteokbokki tadi. Iya kan? Iya benar. Jadi orang-orang pada makan dan Iya. suka juga. Kenapa suka tteokbokki? Awal mulanya apa? Awal mulanya gara-gara apa ya sebenarnya, drama Korea sih. Kan? Drama Korea terus kayak kayaknya enak deh ini. Akhirnya ya udah, di Indonesia sekarang makin banyak restoran Korea, terus bahkan yang sol-sol kecil di Indonesia aja kan sekarang tteokbokki banyak banget tuh. Ada mozzarella, seblak tteokbokki lah apa segala macam. Jadi nyobain karena ya Dan satu paket tuh ya jadinya. Yes. Mimik dari visual drakor. jadi bisa untuk menarik. Ya, menciptakan kebutuhan untuk merasakan Ya. experience yang Iya, sama. benar. Betul. Dan she tried gitu ya. Iya. Dan ketika kita bicara tentang gastroekonomi juga harus dilihat ekosistem pendukungnya. Betul. Ya. Ini bukan hanya ngomongin kuliner gitu ya, tapi juga ada life of way-nya dengan dengan bikin drakornya gitu ya. Mungkin boneka-boneka atau merchandise semuanya. yang lain gitu ya. Benar. Nah, balik lagi ke cebol tadi. Itu bisnis ya. Udah mau nyampe ujung nih Mbak. Iya, durasi. Iya, durasi. Oke, ya, nah maksudnya kayak itu identity. Dulu kalau zaman kuliah tuh dulu ada etnopolitik namanya, ada mata kuliah namanya etnopolitik gitu. Kita belajar tentang gimana identitas itu melekat pada satu masyarakat. Terus nanti melekat juga bagaimana politik itu bisa menggunakan identitas ini sebagai amunisi lagi. Nah, bayangin kayak orang-orang yang udah terbiasa makan Korea. Mungkin at the end disuruh perang sama orang Korea juga gak mau balik. Ya. Karena udah ada attachment tadi Iya, ya. udah punya attachment benar, gitu. benar. Ya gimana caranya misalkan K-popers gitu suruh perang sama orang Korea kan gak mungkin gitu. Kebayang? Iya, kebayang. Itu segitunya loh. Soft power tuh segitunya bisa mempengaruhi behavior kita gitu. Iya. Nah maksudnya sekarang tinggal gimana pertanyaannya. Ketika Indonesia mau melakukan gastrodiplomacy, itu kepentingan nasionalnya apa? Dari 4 itu nggak ada Bi. Apa tuh? Yang ada di pembukaan undang-undang itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Oke, Coba ingat nggak? Menjaga segenap tumpah darah itu kan, melindungi, mensejahterakan. Ya mungkin disejahterakan bisa lah. Disejahterakan bisa. Tapi maksudnya kan, oke, kalau kita ngelihat dari visi negara kita ya, atau perdamaian dunia atau visi negara kita juga tuh. Yang mau yang mana nih dari 45 visi kita ini mau yang mana gitu. Nah maksudnya itunya dulu deh. Ya. Yang kita itu belum ada kamu merasakan sebagai praktisi yang nggak ada sih Mbak. Maksudnya karena ya motivasi itu selalu bisnis atau karena kan kita nggak punya motivasi untuk jadi superpower.
Kita nggak punya motivasi untuk menghegemoni gitu loh. Indonesia sebagai negara sehingga kita nggak mengutilize, kita tidak menyadari bahwa perangkat kuliner ini, gastro ini adalah satu hal yang kita bisa pakai untuk jadi soft power kita, kayak gitu loh. Jadi harus muncul keinginan untuk menjadi kekuatan ekonomi besar. Ya salah satunya. Atau misalkan kayak Thailand, motifnya ya gue mau didengar dunia gitu. Ya harus punya motif-motif kayak gitu. Sedangkan kita kan, ya maaf ngomong ya, Indonesia di dunia internasional ya mediocre aja. Jadi kamu dari perspektif bottom up gini ya, dengan networking tadi gitu. Sebenarnya apa sih kekuatan Indonesia kalau bicara tentang gastro? Kita variatif banyak gitu ya. Apa yang kemudian bisa dijadikan entry point tadi? Itu kebanggaan, itu bisa menghela nafas kayak. Atau ya masih scatter aja. Masih scatter. Sebenarnya masih scatter. Orang berupaya mereplikasi apa yang dilakukan negara lain. Jadi belum ada unique idenya. Iya, tapi motivasi dasarnya tuh nggak jelas. Kita sebagai bangsa, kita nggak tahu mau ngapain ya. Kita ya, negara bangsa kita aja belum jadi ya. Maksudnya kayak kita sebagai bangsa mau ngapain? Jangan buka Israel. Kita sebagai bangsa atau kita sudah jadi bangsa belum sih? Kita sebagai bangsa aja kita nggak tahu apa yang mau kita perkenalkan ke orang lain, atau apa yang kita mau tuju di dunia internasional ini, kita mau ngapain sih? Atau pertanyaan membumi aja deh, kebanggaan sebagai orang Indonesia apa sih gitu ya? Iya, apa yang kamu bagian sebagai, kalau ketemu 5 orang dari seluruh, kan udah ikut MUN kan? Iya. Ketika ketemu sama orang dari, bangga jadi apa orang yang Indonesia? dirimu banggakan? Apa gitu? ya? Kalau aku sendiri jujur, mungkin ini kedengarannya kayak bias atau something, tapi aku emang sebenarnya kebanggaan aku ya makanannya dan budaya yang ada di Indonesia, karena seluas itu, dan makanan Indonesia kan maksudnya banyak banget ya. Bahkan dari satu makanan aja bisa diluasin lagi jadi makanan lainnya gitu sih kalau aku. Karena emang makanan Indonesia kayak comfort food gitu. Apalagi di lidah orang Indonesianya gitu. Ya terus yang kamu perkenalkan ke orang lain apa? This so comfort with you, gitu ya. Bentar dulu nih. Satu hal yang kamu perkenalkan ke orang lain akhirnya apa? Kalau ketemu orang lain dari negara lain, makanan Indonesia ya? Makanan Indonesia, tapi aku pasti ngomongnya kayak sate atau nggak nasi goreng, karena kayaknya nasi goreng sama sate itu emang biasa dirasain juga sama mereka yang ada di luar negeri gitu. Kan sate daging ayam pasti mereka juga pernah ngerasain di negaranya. Terus nasi goreng di banyak negara banyak kan, cuman bedanya adalah nasi goreng Indonesia rasanya ya lain daripada nasi goreng di luar negeri, begitu sih biasanya. Bayangin aja untuk Lula aja, dia aja bingung mau memperkenalkan yang mana, either sate atau nasi goreng. Iya, saking banyaknya. Makanan Indonesia itu nggak ada makanan Indonesia, karena semua makanan kita adalah makanan daerah. Ya, jadi memang berbeda itu yang jadi kekuatannya sebenarnya. Berbeda itu yang jadi kekuatan kita. Tapi kalau misalnya kita ngomongin kayak Spice Up the World, atau kita ngomongin campaign negara gitu, kayak waktu zaman SBY itu sampai 30 ikon kuliner, saking bingungnya mau milih Mbak. Kalau Thai kan udah jelas ya, Tom Yum misalnya. Patai. Dia bikin patai aja, titik udah. Satu gitu. Nah, kita sebagai bangsa, kita tuh bukan negara bangsa, ya kan? Kita tidak satu etnik. Tapi itu kekuatan kita gitu. Maksudnya kayak setiap orang yang mau berangkat nggak ngerti nih di karantina LPDP dia diajarin apa nih? Kayaknya gue mesti ngajarin situ. Terus habis itu kayak sekarang tuh disimplify jadi 5, nasi goreng, sate, terus soto, ayam goreng, sama apa satu lagi, bukan rendang, ada satu lagi yang lupa. Rendang udah ya? Rendang belum, ini ada satu lagi lupa. Jadi disimplified lah jadi 5 makanan ini gitu. Nah itu juga hasil simplifikasi yang udah perdebatannya panjang lebar kali tinggi, karena semua pulau di Indonesia ngamuk tuh dulu waktu 30 itu, wah perdebatannya luar biasa gitu. Waktu soto dipilih, wah ngamuk tuh semua orang, kayak kenapa soto aja banyak banget variannya gitu kan. Tapi dibalik itu keragaman kita itu power kita kan sebenarnya kan. Disitulah dimana kita sebagai bangsa Indonesia yang etniknya berbeda-beda ini bisa bawain satu makanan yang kita mau. Tapi orang kalau mau entry point bisa dari 5 tadi. Kayak gitu. Nah tapi tujuannya apa dulu nih? Mungkin bisa kita balikin ke visi negara kita ya, kayak apa lagi yang mau kita lakuin gitu. Nah itu sih Mbak, maksudnya perkaranya itu dulu. Itu yang mesti kita damaikan dulu di kita sebagai orang Indonesianya gitu. Baru kita bisa lanjut ke selanjutnya gitu. Begitu. Kayaknya perlu satu episode lain. Nah benar. Untuk menjawab ya. Berat nih. Negara bangsa, identitas, bahwa
keberagaman, perbedaan malah jadi kekuatan kita, gitu ya. Tapi untuk konteks hari ini kita bicara soal perjalanan belajar studi HI, gitu ya, dan melihat bahwa studi HI itu bukan bicara tentang perang dan damai atau hard power dan lain-lain, tapi ada soft budaya yang tadi kita ngomongin tentang jadi identitas benar ya, kuliner, gastro sebagai identitas bangsa. Perjalanannya masih panjang ternyata ya, masih panjang, dari masih 2000 gitu. Tapi dari reflektif kamu, tadi kita ngomong dari 2001 ya. Iya, dari 2001. Awal 2001 23 tahun. Ya, masih berstruggling tentang apa sih kulinernya Indonesia gitu ya. Jadi reflektif kamu apa? Ya kalau saya sendiri sih ngelihatnya, kalau kita ngomongin kayak tadi kan kita bilang bahwa kayak kita aja belum bisa sepakat sampai sekarang ini, tapi kita udah mulai, malah di level tataran pemerintah udah mulai disimplifikasi lah ke 5 kuliner yang tadi disebutin gitu kan. Sampai detik ini aja Mbak, masih banyak banget kuliner Indonesia yang kita belum tahu, dan kita nggak kita semua tahu gitu. Kuliner di Indonesia ya, bukan kuliner Indonesia, nggak ada kuliner Indonesia. Kuliner di Nusantara ini yang kita belum tahu gitu. Ya ini posisinya kalau saya pribadi sekarang ya masih dalam rangka mencari tahu lebih banyak gitu kearifan-kearifan lokal yang ada di mana-mana, dan pengen ngangkat ini ke level nasional dan ke level internasional. Motivasinya itu aja sih kalau selama ini. Itu kayak struggling yang tiada habisnya gitu. Maksudnya kita kerja sama banyak banget pihak, kerja sama NGO, kerja sama pemerintahan, kerja sama pemerintahan luar negeri juga, negara-negara lain gitu. Oke, tadi kita ngomongin tentang yang ideal. Kalau ngomongin Thailand ada Pad Thai, akhirnya mengerucut ke satu strategi pilihan identitas Pad Thai. Atau tadi Korea jadinya apa? Ada topoki. Korea tuh gitu. Bikin kimchi sebenarnya. Kimchi yang dia yang dorong abis. Gitu ya. Jadi kalau strateginya konsensus di satu biar pooling gitu ya. Tapi ternyata prosesnya Indonesia 23 nggak bisa ikutin their way gitu ya. We still looking. Jadi di antara identitas itu merepresentasikan semua gitu ya. Dia harus merepresentasikan. Jadi dibuka aja, nggak usah disimplifikasi gitu. Atau memang harus ada konsensus lagi gitu ya. Kira-kira makanan apa sih yang mau kita bawa gitu. Maksudnya kita sebenarnya balik lagi sih, kita ngelihatnya balik lagi ke dasarnya sebenarnya. Balik lagi tujuan kita mau ngapain. Tujuan kita mau ngapain, dan kita mau apain makanan-makanan kita ini di luar negeri, di seluruh dunia. Tujuannya untuk apa? Nanti kalau kita udah bisa mengerucutkan bahwa ternyata kita tujuannya mau dagang misalkan, atau tujuannya kita mau memperkenalkan cara hidup Indonesia. Nah itu beda-beda cara ya. Nah itunya dulu yang kita mesti ya balik lagi sih ke visi negaranya, mau kepentingan politik luar negeri kita mau ngapain di luar, baru nanti yang lainnya ini amunisinya ini ikut gitu. Karena kalau dasarnya nggak ada ya udah ya akhirnya ya cuman ganti rezim ya gitu-gitu aja, kita akan berlarut-larut aja terus aja berulang-ulang kayak gitu. Makin berat, butuh episode lain kayaknya ya. Jadi gimana Nula, kita akhiri episode hari ini dengan bahwa potensi untuk pengembangan gastronomi Indonesia dan gastrodiplomasi masih luas. Masih luas banget. Masih panjang dan jadi tesis ide riset tesis yang menarik. Iya, ini kita belum ngomongin kemen lu nih. Iya. Nah bener. Jadi ini teaser bahwa ada nanti selanjutnya ditunggu modul-modul. Ini jadi modul nih kayaknya. 8 episode. Oke, terima kasih Kak Robi. Sama-sama Mbak Eca. Terima kasih Kak Robi. Bisa balik ke Parmat lagi. Great to have you here. Kayaknya 1 jam gak cukup. Cukup tadi kayaknya. udah ada teasernya, akan ada lanjutan. Tapi khusus untuk episode kali ini, saya Siska dan saya Lula. Kita ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.